membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ke-7 kita selesaikan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia menyatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara, ini luar biasa ya, bahwa kejadian di mana Tuhan Yesus sedang banyak dituduh oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menyatakan bahwa dia ini orang mungkin dikatakan itu tidak waras, karena ia berani berkata kepada orang-orang itu, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Ya, jadi itu satu pernyataan bahwa sebelum Abraham itu, yang pada waktu itu kurang lebih masanya berbeda sekitar 1500 tahun, itu berarti Tuhan Yesus itu sudah tua sekali, padahal mereka tahu pada Tuhan Yesus umurnya baru mereka katakan di bawah 50. Kok bisa tahu? Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Atau bahasa Inggrisnya, "Before Abraham, I am." Bahwa saya sudah ada. Perkataan itu juga disampaikan waktu Tuhan menyampaikan panggilan Tuhan pada waktu Musa. Ya, pada waktu Musa dipanggil dan Musa bertanya, "Siapakah yang saya akan katakan kepada orang Israel di Mesir yang berbicara kepada saya? Namamu siapa?" Dan Tuhan berkata, "I am who I am." Aku adalah aku. Dan itu adalah nama dari Tuhan kita yang luar biasa. Berarti Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah permulaan dari segala sesuatu, dan Dia juga merupakan akhir dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 9. Waktu terakhir saya khotbah, mohon maaf karena kita banyak tamu, 4-5 minggu itu saya tidak khotbah di sini. Padahal rencananya ini tahun kita akan selesaikan khotbah dari Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes saya akan ngajar terus, dan saya percaya kalau kita bisa belajar luar biasa dengan Injil Yohanes ini,
iman kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Karena banyak sekali rahasia-rahasia tentang siapakah Tuhan Yesus itu dinyatakan dalam Injil Yohanes ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan banyak berbicara mengenai tentang sakit penyakit. Nah, orang buta ini dari lahir dia sudah buta dari lahir. Ya, kita tidak tahu kenapa. Kalau orang dari medis tentu berani katakan mungkin waktu dalam kandungan ada terjadi hal-hal tertentu sehingga dia buta. Nah, saudara-saudara, kalau pandangan dari murid-muridnya waktu mereka bertemu dengan dia, saudara-saudara, mereka langsung bertanya, apakah ini dosa orang tuanya atau dosanya sendiri? Kalau dosanya sendiri memang agak aneh karena dia lahir dari buta. Gimana dia bisa bikin dosa? Pasti lebih cocok kalau orang tua. Ya. Tetapi kalau saudara baca kisahnya di dalam pasal 9 ini, orang-orang Farisi itu menuduh dia, kamu tuh dari lahir itu sudah berdosa, makanya kamu itu buta. Ya, jadi itu adalah pandangan dari murid-murid dan pemimpin-pemimpin orang-orang beragama pada waktu itu. Nah, mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, bukan orang tuanya, bukan anak ini, orang ini, ya, tetapi biarlah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan melalui apa yang sedang terjadi. Dan saya percaya kita kalau memiliki iman yang demikian, kita pun dapat menerima kemurahan Tuhan yang mengubah hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita menjadi berkat, menjadi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita aminkan itu, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah membaca kisah yang terjadi dengan satu orang yang dari lahirnya buta, dan ia dituduh oleh orang-orang pada zamannya yang menyatakan itu karena dosanya atau dosa orang tua. Tapi Engkau sendiri menyatakan, biarlah melalui keadaan apa yang terjadi di dalam hidupnya, pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami supaya setiap kata-kata tidak tersia-siakan, tapi boleh jatuh di tanah yang subur, di hati yang siap menerima firman Tuhan, dan hati yang mengizinkan benih firman Tuhan itu bertumbuh dan akan berakar dan berbuah dan makin kuat, makin teguh, dan menghasilkan berkat dan berbuah banyak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, nah saya mulai karena hal yang akan saya bagikan ini sangat-sangat penting. Karena kalau orang salah mengerti, bisa membuat orang lemah dalam mengikuti Tuhan. Bisa orang kecewa, bisa ada orang yang menyesal, bisa ada orang yang mundur, bahkan murtad, dan ada yang jadi ateis. Saya ingin katakan, ya, saya ingin mulai, mohon maaf saya punya dua sister di sini, tapi saya mau bagikan bahwa saat ini adik saya yang paling kecil
Saya ini anak nomor 11, adik saya nomor 12. Ya, beda sekitar 4 tahunan. Dan pada waktu ia lahir, itu dia punya namanya Down syndrome. Ada yang sudah pernah bertemu di sini beberapa tahun yang lalu, pernah datang di sini dengan sister saya bernama Dina. Dia itu lahir itu Down syndrome. Saya ingat sekali waktu kami masih kanak-kanak, setiap kali saya hanya lihat mama saya membawa dia ke rumah sakit, ke dokter, rumah sakit. Waktu itu di timur kita katakan menteri, karena sakit, karena anaknya ke rumah sakit susteran, kemana saja. Dan memang banyak sakitnya. Dan hidupnya itu tidak pernah satu hari dia bisa bekerja menghasilkan uang. Dia hanya menerima semua kebaikan dari orang tua. Dan waktu mama saya meninggal tahun 93, dia memberikan kita kepada saudara-saudara untuk membantu memelihara dia. Tapi akhir-akhir ini saya ingin kasih tahu, dia ada di Timor dan dia sudah sakit yang sangat menyedihkan sekali, yaitu Alzheimer's. Dia tidak ingat apa-apa. Dia pakai pakaian pun sudah kadang-kadang menyedihkan sekali. Pokoknya sudah terlalu sedih. Dan seperti kita dengar aja, kita akhir ikut sedih, bukan saja sedih, malu bahwa ini bisa terjadi dengan saudara kita yang dari kecil sampai sekarang dia hidup begitu. Ya, saudara tahu Ci Yumi ya juga mengalami matanya tiba-tiba tidak melihat dan dia harus pulang ke sana untuk bantu other sister saya yang namanya Dina di Atambua untuk membantu menjaga. Dan mereka tuh mengalami kesulitan yang cukup berat karena dia tidak tidur malam hari. Dia tidak tidur. Dan dia membuat suasana sebegitu, akhirnya mereka berdua juga tidak bisa tidur. Mereka berdua cukup capek, stres, tegang, mau berbuat jalan keluar apa, tidak gampang. Dan kita sebagai orang tua, bukan orang tua, saudara, dengar begitu hati itu hancur sekali. Benar nggak? Nah, itu tidak mudah untuk kita berani berkata bahwa Tuhan itu dengar doa kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi adik kita. Tuhan itu Tuhan itu mendengar seruan yang kita doakan saat ini. Tidak mudah. Kalau kita hanya mengalami sakit pinggang dikit, terus nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa holiday. Kalau itu saya rasa mungkin hanya kecil, boleh dibilang, benar nggak? Tapi ini sudah beberapa tahun terakhir ini, bayangkan. Sudah beberapa tahun terakhir ini. Dan kita tidak ada jalan keluar, berdoa. Gimana mau doanya? Kalau tidak, ini dua korban juga, yang dua cici saya juga, mereka bukan muda lagi, saya aja juga sudah tahu apalagi mereka. Tentu tidak mudah menghadapi ini semua. Dan mereka tetap melayani setiap hari karena gereja yang dibangun dan rumah itu bersebelahan. Orang tiap hari datang minta didoakan, pelayanan apa semua, nggak mudah di sana. Ya, nah ini kita pikir itu sudah berat, ya. Tapi bagaimana kalau ada seorang ibu yang anaknya umur 5 tahun kena sakit kanker? Kalau
adik saya, kita sudah terima apapun yang terjadi juga sudah cukuplah. Banyak orang bilang kalau orang yang Down syndrome itu lebih dari 50 itu sudah bagus. Tapi ini sudah 60. Benar kan? Jadi sudah luar biasa bukan? Saudara-saudara, ada bagaimana saudara bisa bayangkan kalau satu keluarga mengalami anak umur 5 tahun sakit kanker. Dan dokter katakan, kami tidak bisa mengoperasi, kami tidak bisa menolong. Dan mereka hanya bisa menunggu waktu. Dan itu benar banyak terjadi. Saudara tahu ada satu namanya Ronald McDonald House, itu di mana McDonald yang biasa kita makan itu, burger itu, dia punya keuntungan, ada sebagian sedikit dia beli rumah dekat rumah sakit anak-anak supaya orang tua yang datang dari luar kota boleh nginap di sana untuk menjaga anak yang ada di rumah sakit. Ya, itu sudah saudara tahu ada di beberapa tempat. Dan itu banyak terjadi. Bagaimana lagi dengan orang yang sedang sehat-sehat mengalami stroke dan tertidur di tempat tidur, tidak bangun, tidak bisa bikin apa-apa bertahun-tahun. Dan itu terjadi dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu terjadi. Dan ada lagi seorang ibu yang dari masa mudanya mengikuti Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, setia melayani, beriman, tapi di hari lansianya, dalam kata-kata di sini usia indahnya, dia mengalami sakit jenis Alzheimer's. Dan ada yang sampai demikian, sampai putus asa, ada yang kecewa, ada yang mundur dari Tuhan. Oleh karena itu di sini saya rindu membagikan bahwa bagaimana kita bisa kuat di tengah-tengah badai ini. Saya berdoa untuk satu di antara kita itu tidak ada yang kena sakit demikian. Saya berdoa agar kita semua sehat-sehat, tetapi saya ingin katakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada waktu banjir yang tiba-tiba datang dari bendungan yang hancur di Libya, di sebelah Libya, Maroko, di kota Makares, ya di Gunung Atlas itu, pegunungan Atlas, baru gempa bumi. Beribu-ribu orang meninggal. Berapa hari kemudian di negara tetangganya, berdekatan di Afrika Utara, tiba-tiba ada 2 bendungan yang ada di atas. Karena hujan lebat dan mungkin kualitasnya sudah kurang bagus, bendungannya hancur. Tiba-tiba beberapa kota kecil yang ada, khususnya kota bernama Derna, sekejap datang, dikatakan ada kemungkinan 20.000 orang hanyut dalam beberapa menit. Saudara bisa bayangkan, kalau kita yang melihat ini semua terjadi, bagaimana orang-orang yang ada di situ melihat kekasih-kekasihnya yang ada tiba-tiba tidak ada, dan hanya bisa ambil waktu jenazahnya terapung-apung di Laut Mediterranean dan diangkut saja. Dan itu pun sudah bagaimana. Ini semua terjadi. Dan inilah adalah penyebab terbanyak yang membuat banyak orang menjadi ateis. Ini. Mereka selalu katakan begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia tidak tolong? Itu selalu argumennya. Dari orang yang saya katakan di sini adalah orang-orang dari Epicurus, di mana golongan filosofer ini mereka ada di kota Athens. Pada waktu
Paulus ada di sana, mereka banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Paulus tentang siapakah Tuhan yang mati dan bangkit itu. Tetapi kebanyakan dari mereka di kota Athena itu, di Areopagus, di mereka punya tempat itu yang mungkin sekarang masih ada kalau saudara pergi ke Athens. Di situ mereka berargumen dengan Paulus. Dan apa yang saya baca tentang orang-orang Epicurean, bahasa Inggrisnya Epikuros, ya, mereka ini adalah orang-orang yang punya filosofi. Kesatu, Tuhan itu ada, ya, tetapi Dia sesudah menciptakan alam semesta ini, ya, membiarkan ini terjadi self-manage. Dunia apa yang terjadi Tuhan sudah ciptakan, terserah apa yang terjadi. Yang kedua adalah Tuhan itu ada, tapi Tuhan nggak mampu menolong orang-orang yang seperti ini, tsunami katakanlah. Karena orang yang tsunami itu rata-rata pada waktu air datang semua, kalau saudara dengar itu, oh my God, help me. Benar nggak? Mereka katakan demikian. Tuhan ada, Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak sanggup. Tetapi yang ketiga ini yang mereka bilang begini, Tuhan itu sanggup, Tuhan ada, Tuhan sanggup, tapi Tuhan tidak mau menolong. Jadi itu namanya immoral Tuhan, immoral. Mereka punya pandangan demikian. Ya, itu pandangan di dunia ini. Dan inilah pandangan para ateis sekarang, para ateis yang berkata, dan mereka berkata bahwa kalau Tuhan ada, kenapa bayi itu baru lahir kok sudah mati? Benar nggak? Kalau yang tua mati mereka bisa terima, sudah banyak dosanya mereka bilang. Tapi kalau yang baby ini, bagaimana itu bisa terjadi? Dan saya ingin katakan bahwa ini bisa terjadi dengan pertanyaan di dalam hidup kita semua, khususnya pada saat kita mengalami di tengah-tengah badai itu. Oleh karena itu, di sini hari ini saya hanya ingin membagikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan menurut pendapat dari para filosofer itu, tetapi saya tetap percaya. Yes, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan Tuhan itu mau menolong. Buktinya orang yang lahir buta, dikatakan itu tidak pernah dalam sejarah Israel orang yang lahir buta bisa disembuhkan. Tetapi hanya dengan ludah dan debu langsung pergi ke kolam Siloam dan keluar sembuh. Kenapa? Karena saya percaya kita semua ini agree apa? Yesus itu adalah Tuhan Allah kita yang menjadi manusia. Amin. Karena tidak mungkin, siapapun tidak mungkin bisa melakukan hal yang demikian. Orang lahir buta dengan olesan, dia bisa sembuh, bisa lihat lagi. Kalau itu terjadi di sini, menurut saya pasti TV dari semua channel di Australia, mungkin dari semua bisa foto ini. Ya, anggaplah bahwa penyanyi terkenal yang saat ini lagi getop. Siapa saudara? Putri Aryani. Dia kan buta. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Ya, kita serahkan aja di tangan Tuhan dalam hal dia. Tetapi yang pasti saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi, bagaimana saat engkau menghadapi hal yang demikian? Apakah masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah akan menyatakan Tuhan itu baik? Atau pada waktu kita menderita sakit, kita mungkin bisa bilang, oh, Tuhan kenapa nggak dengar doaku? Kalau Tuhan mau dengar, biar aku mati aja sudah.
Itu bisa terjadi. Benar nggak? Tapi saya hanya ingin katakan, kalau engkau beriman kepada Tuhan, hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan, sungguh-sungguh ada jalan keluar. Saya ingin katakan bahwa orang-orang ateis juga nggak ada jawaban dalam hal ini. Jangan pikir mereka ini aja, paling mereka bilang ke dokter. Benar kan? Dokter melakukan operasi. Dokter juga bilang, gue juga nggak mampu, hanya bisa membantu untuk operasi, tapi untuk menyembuhkan kami juga tidak mampu. Dan saya ingin katakan, dokter juga satu waktu juga akan mati. Benar nggak? Dokter pun will. Kalau dokter bisa hebat kan, dia bisa bantu orang lain, dia nggak mati. Enggak, dia juga mati. Suatu waktu kami pergi ke dokter, Ibu Ruth sudah ada appointment, karena di sini kalau spesialis itu kan cukup lama, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada waktu kita mau tiba di sana, ditelepon, sorry dokternya baru meninggal. Di St. Leonard's waktu itu, saudara. Ya, bisa. Saudara-saudara yang dikasih, bagaimana saat kita menghadapi ini semua? Ya, saya hanya ingin katakan, yang pertama, kita pandang satu pribadi yang pernah tergantung di Bukit Golgota itu. Dan dia menderita karena kita, firman Tuhan katakan. Saat kita tidak ada jalan keluar, yang pertama adalah kita melihat bahwa there is God who care for us. Amin. Sehingga dia dalam tergantung untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan katakan di Yesaya 53, katakan, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara-saudara, jikalau ada apa yang dihadapi oleh kita, lihatlah, pandanglah bahwa Tuhan kita itu care for us, sehingga dia rela berkorban segala-galanya untuk keselamatan kita, untuk sakit penyakit kita. Memang dengan mudah saat kita melalui hal-hal yang tidak enak, kita berkata, Tuhan, Engkau tidak adil, Engkau tidak ada, Engkau tidak menjawab doaku, Engkau tidak care. Itu normal. Ya. Tapi kalau kita mau sadar, biarlah ini kita pegang bahwa ada Tuhan yang benar-benar bukan saja dia berkorban, tapi dia merindukan agar kita, kita masuk di dalam hubungan yang indah dengan dia. Bukan saja kita lihat, tapi dia ingin kita masuk bersama-sama dengan dia untuk hidup di dalam dia. Saudara-saudara, C.S. Lewis, seorang penulis terkenal, orang Kristen. Saudara mungkin banyak yang ini tulisan yang dia ceritakan, salah satunya yang telah dibikin film yang berjudul Narnia, ya, dibikin di New Zealand, ya. Ada kisah itu, saudara-saudara. Dia berkata, memang orang Kristen itu perlu diizinkan untuk mengalami hal-hal yang tidak enak supaya mereka punya telinga bisa dibukakan kepada Tuhan. Dia katakan bahwa kalau kita sedang beria-ria, paling Tuhan berbisik-bisik saja kepada kita. Tapi sesungguhnya saat kita sedang mengalami penderitaan, disitulah Tuhan berbicara memakai megafon, yang itu biasa tuh, ya, bikin suara keras. Memang manusia pada umumnya
itu sulit sekali untuk menundukkan dirinya kepada Tuhan. Karena kedagingan kita selalu ingin bebas, merdeka dari Tuhan. Itu manusiawi. Sehingga firman Tuhan katakan, daging selalu berlawanan dengan roh, dan daging tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hal yang pertama, kita sudah pandang Dia. Yang kedua, melalui ini semua kita membangun hubungan yang indah. Ingat, Bapa Sorgawi itu rindu sekali untuk membangun hubungan dengan saudara dan saya. Bapa kita di muka bumi mungkin ada kurang lebih. Ada Bapa yang baik, ada yang kurang baik, ada yang Bapa peduli, apa yang Bapa yang keras, ada Bapa macam-macam. Apalagi kita yang dari keluarga Tionghoa pasti tahu, punya ini sendiri-sendiri. Kita punya Bapa. Maksudnya kita sudah tua, tapi kita kan dulu punya Bapa. Ya, mungkin ada kurangnya. Tetapi Bapa di sorga selalu merindukan agar kita ada di dalam Dia, bukan saja ada dalam Dia, tapi memiliki hubungan yang intim, harmonis dengan Dia. Jadi Dia izinkan semua hal ini terjadi supaya di situ Dia bisa berbicara dan kita respons. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kalau dipanggil sini main terus kan, harus berteriak sedikit baru dia kaget, baru bisa dipanggil. Kadang-kadang memang manusia harus diizinkan hal-hal itu terjadi supaya bisa sadar. Jadi kalau saya ingin katakan, jikalau ada apa yang terjadi dalam hidup kita, jangan selalu katakan, oh Tuhan nggak dengar doaku. Tetapi tanyalah Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam hidupku? Apa yang Engkau maksudkan dengan ini terjadi dalam hidupku? Saudara-saudara, banyak orang karena kecewa mundur dari Tuhan. Karena setiap persoalan yang kita hadapi bisa menghasilkan dua hal. Membuat kita strong atau membuat kita weak. Benar gak? Tapi saya berdoa supaya sama seperti orang buta ini. Dia menjadi saksi untuk orang-orang Farisi. Dia berani berkata kepada mereka, dia berani berkata kepada, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Kalau kamu nuduh dia orang yang jahat atau orang berdosa, mana mungkin? Saudara baca terus di situ. Mana mungkin orang jahat bisa menyembuhkan orang seperti saya ini? Dia bersaksi dan benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau melihat dari segi pandangan Tuhan, kita akan melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rasul Paulus itu waktu dia menderita, bukannya dia bersungut-sungut kepada Tuhan, atau dia katakan begini, Tuhan, bukankah saya sudah serius mau beritakan Injil-Mu kepada banyak orang? Kenapa Engkau izinkan saya menderita demikian? Saudara tahu, kalau saudara baca di 2 Korintus 11, saudara akan mencatat berapa menderitanya Rasul Paulus itu dibandingkan dengan kita yang saat ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu tuh dicambuk itu sudah tidak bisa hitung lagi. Di belakangnya itu sudah hancur karena dicambuk. Dia terlalu banyak menderita di dalam hidupnya. Tetapi apakah yang saudara dengar perkataannya? Dia katakan penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang aku alami ini tidak sebanding dengan apa? Kebaikan Tuhan atau kemuliaan yang menanti kita.
sorga yang menanti, mahkota yang menanti. Kalau kita memiliki cara pandang yang demikian, saya bukan bilang karena engkau memandang gitu langsung matamu disembuhkan. Mungkin tidak, saya katakan. Tetapi mulai dulu dari dalam kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memuliakan Tuhan. Kan banyak sekali orang bilang, kalau dapat berkat, puji syukur kepada Tuhan. Kalau dimakan orang, langsung Tuhan kau tidak adil sama aku. Benar gak? Macam-macam kan? Mulai sekarang kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berani berkata bahwa Tuhan baik. Selalu baik, tetap baik. Amin. Bukankah begitu? Kita manusia kalau cepat sekali berubah, tapi jangan. Di sini usina ini mantap. Tiap kali kejadian apa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang pertama tadi melihat kepada Tuhan. Dua, membangun hubungan. Ketiga, kita melakukan apa yang kita harus lakukan. Setiap dari kita ini dipanggil bukan hanya menjadi pengikut Tuhan saja, tapi kita dipanggil menjadi murid Tuhan, dan kita juga dipanggil menjadi utusannya. Kita dipanggil untuk membagikan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara tahu bahwa orang yang terbaik untuk membagikan kepada orang lain kesaksian hidupnya adalah orang yang pernah alami itu sendiri. Saudara, kenapa Mother Teresa kalau dia kemana-mana, ya saudara tahu, presiden-presiden yang nunggu mau dengar dia. Karena mereka ingin tahu, kok bisa satu orang rela untuk pergi ke Kolkata, India, untuk memeluk orang-orang yang sakit, mulai dari kusta sampai segala macam penyakit, dan waktu meninggal ada di tangannya, supaya orang yang meninggal itu merasa dikasihi, diterima. Saudara, itu yang banyak presiden di muka bumi itu tidak tahu. Sehingga satu nenek yang pendek jalan begini, saudara, kalau di mana-mana ini, saudara tahu dalam sejarah, meskipun sebelumnya Lady Diana punya penguburan itu sangat besar, ramai karena media. Orang tidak tahu bahwa sesudah berapa bulan kemudian waktu Mother Teresa meninggal, yang datang itu hampir 100 presiden dunia datang. Belum pernah ada dalam sejarah manusia sebegitu besar. Dia hanya mau bersama-sama dengan orang. Dan saya ingin kasih tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah unik. Belum tentu kejadian ke orang lain. Karena apa yang terjadi, Tuhan dealing dengan kita. Dan kita bisa memakai kehidupan yang kita alami itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita aminkan itu. Saya mungkin berikan contoh untuk Ibu Ruth. Ya sorry ya, ada orang bisa berjam-jam menelpon dia bicara. Ya saudara, saya nggak sanggup. Saya kalau berapa menit ditelepon, saya kalau bisa, tiap orang beda-beda ya. Dia bisa berapa? Sampai kadang-kadang ngantuk, ketiduran, teleponnya sudah jatuh, orang masih cerita terus. Khususnya orang-orang yang pernah merasa tertolak, pernah merasa terbuang, merasa kurang berharga, bisa bicara dengan dia, dan dia bisa kasih nasihat dengan baik atau tuntun mereka dengan baik. Meskipun nggak bisa sempurna, karena tiap keadaan berbeda, tapi mereka bisa merasakan. Kenapa? Karena dia pernah rasakan itu semua.
Dia pernah merasakan bagaimana tertolak, bagaimana dianggap hina, apa semua. Jadi dia bisa mengerti orang lain. Bisa mengerti orang lain. Jadi apapun yang saudara alami dalam hidupmu, bisa saja saudara katakan saya buang. Benar nggak? Benar. Bisa juga kalau itu masih menyakiti saudara, saudara buang. Bukan buang, lupakan. Saudara tidak mungkin bisa buang dan lupa. Tetap ada, tetapi tidak mengganggu lagi apa yang pernah terjadi itu. Tetapi Tuhan dapat merubah dari duka cita menjadi sukacita. Saudara-saudara, jadi 3 hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Pandang Yesus Kristus. Yes. Dan yang kedua adalah membangun hubungan dari situ. Karena apapun yang terjadi bisa membuat kita lemah atau membuat kita makin kuat. Kita terjadi apapun dalam hidup kita bisa membuat kita kecewa terhadap Tuhan atau membangun iman kita lebih kuat dalam hidup kita. Yang ketiga, pakai apa yang sudah terjadi dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Karena orang tersebut mungkin membutuhkan. Saudara tahu bahwa di Australia sini tahun lalu aja lebih dari 3.000 orang bunuh diri. Ya, Jepang 40.000 lebih, jadi kita masih oke. Ya, ada orang Jepang sekolah nggak lulus aja bisa jadi bunuh diri. Ditolak jadi tentara aja bisa dibunuh diri. Bisa nggak? Ditolak sama pacar bisa bunuh diri. Ya, tapi puji Tuhan, kalau kita ada di Australia, ya meskipun saya baca dia punya age yang terbanyak itu antara umur 15 sampai 25 itu paling banyak, proporsional dengan penduduk. Tapi juga proporsional yang sangat banyak yang sudah lansia. Kenapa? Karena tidak ada orang lagi yang nolong mereka sakit. Mereka banyak yang minta untuk euthanasia, dikasih racun aja supaya meninggal gitu. Ada banyak, ya. Itu karena mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka tidak pandang salib Tuhan. Mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi kalau waktu mengalami langsung apa? Putus asa, kecewa dengan hidup ini, dan tidak memikirkan lagi hidup kekal, memikirkan mati dikubur habis. Mereka punya cara berbeda. Tapi kalau kita, kenapa ada hidup kekal? Saudara-saudara, karena waktu saya tidak perpanjangkan lagi, tapi biarlah hari ini apapun yang terjadi kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya. Tuhan dapat mengubah kerikil-kerikil di dalam hidupmu menjadi diamond-diamond yang indah di dalam hidupmu. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memulihkan. Yes, Petrus dari seorang nelayan, sampai detik ini pun saya masih sebut nama dia. Kenapa? Dia mau datang kepada Tuhan. Meskipun dia salah, dia bukan seperti Yudas. Waktu merasa bersalah langsung bunuh diri. Saya percaya kalau Yudas masih mau datang kepada Tuhan Yesus minta maaf, Yesus saya minta maaf, saya sudah jual kau. Ya, saya percaya Tuhan Yesus pasti mengampuni dia. Amin. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, jangan lari makin jauh dari Tuhan, tapi larilah kepada Dia. Tuhan dapat mengubah sakit hatimu menjadi hal-hal yang mulia di dalam hidup. Saudara, sering sekali ya banyak orang yang sakit hati dia tidak mau buang. Ya, sebenarnya itu rugi sendiri. Kita buang dan kita minta Tuhan untuk mengubah menjadi tari-tarian dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau
renungkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa.